Aku tidak pernah tahu bahwa cinta bisa terasa sesakit ini. Saat suamiku menamparku dan Bu Kusti menyeretku, kebahagiaan yang kurasakan hancur seketika. Namun, mereka lupa, luka yang mereka ukir adalah bahan bakar terbaik untuk sebuah kehancuran. Dan kali ini, kehancuran itu akan menjadi milik mereka. Namaku Risma. Aku hanyalah gadis biasa dari desa, yang hidupnya berubah 180 derajat saat bertemu Andri. Dia adalah seorang pengusaha muda dari Jakarta yang sedang membangun proyek di desaku. Wajahnya tampan, bicaranya lembut, dan dia memperlakukanku seperti seorang putri. Pernikahan kami terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Bahkan, saat ini, di dalam perutku, ada calon buah hati kami yang sudah berusia 3 bulan. Perutku masih rata, tapi hatiku sudah dipenuhi rasa sayang yang meluap-luap untuknya. Hari ini adalah hari yang paling kutunggu. Andri membawaku ke Jakarta untuk tinggal bersamanya di rumah orang tuanya. Kata Andri, Ibu Kusti, ibunya, sudah tidak sabar ingin bertemu menantu dan cucunya. Aku sangat gembira, membayangkan hidup bahagia bersama suami dan calon anakku. Jakarta adalah kota impian, dan aku tidak sabar untuk memulai babak baru hidupku. Sesampainya di rumah, Bu Kusti menyambutku dengan senyum lebar. Dia memelukku hangat, mengelus perutku, dan memuji-muji betapa beruntungnya Andri mendapatkan istri sepertiku. Aku merasa sangat lega. Kekhawatiranku tentang mertua yang galak sirna sudah. Bu Kusti mengajakku berkeliling rumah besar mereka. Semuanya tampak sempurna, terlalu sempurna, hingga aku tidak menyadari bahwa itu hanyalah sebuah sandiwara. Beberapa hari pertama berjalan baik. Bu Kusti terlihat sangat peduli, selalu menanyakan kabarku, dan memberiku makanan bergizi. Tetapi, ada yang aneh. Sejak hari kedua, Andri tidak lagi pulang ke rumah. Katanya, ia sibuk mengurus proyek besar di luar kota. Aku percaya. Hingga suatu sore, aku tak sengaja mendengar percakapan antara Andri dan ibunya di telepon. Dia sudah di sini, Bu. Apa rencananya? Suara Andri terdengar cemas. Biarkan saja dulu. Tunggu saat yang tepat. Kamu harus bersiap. Minggu depan kamu akan dikenalkan pada Putri Pak Dharma. Bisnis kita bergantung pada ini, jawab Bu Kusti dengan nada dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. Jantungku seperti diremas. Putri Pak Dharma, proyek bisnis? Selama ini, Andri selalu bilang bahwa dia mencintaiku, bahwa dia memilihku. Kebingungan dan ketakutan mulai merayapiku. Ketika Bu Kusti melihatku, senyumnya langsung menghilang. Matanya menatapku tajam. Kamu sedang apa di situ? Suaranya menusuk. Aku tergagap. Maaf, Bu. Aku hanya ingin mengambil air. Sejak saat itu, perlakuan Bu Kusti berubah total. Senyum manisnya diganti dengan tatapan sinis. Makanan yang disajikan untukku berkurang. Setiap hari ada saja hal yang ia keluhkan dariku. Mulai dari cara berpakaianku yang dianggap kampungan, hingga cara jalanku yang lambat. Ia bahkan mengatakan di depan pelayan, dasar menantu tidak tahu diri. Sudah untung diterima di rumah ini. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Aku sedang duduk di ruang tamu saat Bu Kusti datang dengan wajah marah. Di tangannya ada sebuah dokumen. Tanda tangani ini, perintahnya. Aku membaca dokumen itu. Itu adalah surat cerai. Air mataku langsung mengalir. Apa ini, Bu? Suaraku bergetar. Andri tidak bisa menikah dengan wanita sepertimu. Dia akan menikahi Putri Pak Dharma dan menyelamatkan bisnis keluarga kami. Jelas, Bu Kusti. Tanpa sedikit pun rasa iba. Saat itu, Andri muncul di pintu. Aku berlari menghampirinya, memohon penjelasan. Andri, apa ini benar? Kenapa? Aku sedang mengandung anakmu, Isaku. Andri hanya menatapku kosong. Maaf, Risma. Katanya datar. Tatapannya dingin. Berbeda sekali dengan Andri yang kukenal. Kamu harus pergi dari rumah ini. Kami tidak butuh kamu, teriak Bu Kusti. Aku mencoba memohon lagi pada Andri. Tolong, Andri. Aku tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Emosiku memuncak. Aku memegang lengan Andri, mengguncangnya. Bagaimana dengan anak kita? Tiba-tiba, sebuah tamparan mendarat di pipiku. Plek, pandanganku kabur. Dan aku bisa merasakan perih yang luar biasa. Itu dari Andri, suamiku sendiri. Dia memukulku. Aku terjatuh ke lantai. Jangan pernah sentuh aku lagi. Wanita rendahan. Bentaknya, Bu Kusti datang.
menjambak rambutku. Dasar tidak tahu diri. Pergi, keluar dari rumah ini. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, Bu Kusti menyeretku keluar dari rumah mewah itu. Aku memohon, menangis, tapi tidak ada yang peduli. Suara tawa Bu Kusti dan tatapan dingin Andri adalah pemandangan terakhir yang kulihat. Sebelum pintu dibanting di hadapanku, hujan deras mulai turun. Aku berdiri sendirian di pinggir jalan, basah kuyup, dengan pipi yang membiru dan hati yang hancur berkeping-keping. Di dalam perutku, calon anakku terasa begitu jauh. Mereka tidak hanya mengusirku, mereka juga merenggut semua harapanku. Pada saat itulah, sebuah tekad membara di dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Akan kubuat mereka menyesal. Akan kubuat mereka hancur. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku sampai di stasiun. Yang ku ingat, aku menyeret kakiku yang terasa lumpuh dengan sisa-sisa uang di dompetku, membeli tiket bus menuju desa. Air mataku sudah mengering, menyisakan jejak asin di pipiku yang membengkak. Setiap hembusan angin malam yang dingin seolah menertawakanku. Menertawakan kebodohanku yang percaya pada janji manis seorang laki-laki dari kota besar di dalam bus. Aku meringkuk di pojok kursi, mencoba menyembunyikan wajahku dari pandangan orang lain. Rasa sakit di hati jauh lebih perih daripada tamparan di pipi. Aku bukan hanya dikhianati, tapi juga Daimyo Kinjek harga diriku. Bagaimana mungkin aku bisa pulang? Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini kepada ayahku? Beliau adalah satu-satunya orang yang kumiliki. Dan aku tidak sanggup melihat kekecewaan di matanya. Aku tahu, aku adalah satu-satunya kebanggaan beliau. Pagi buta, aku tiba di terminal desa. Udara pedesaan yang sejuk langsung memelukku. Aroma tanah basah dan dedaunan yang segar seharusnya memberiku ketenangan. Tapi yang kurasakan hanyalah kehampaan. Aku berjalan perlahan menuju rumah, memikirkan apa yang harus kukatakan. Di depan pintu, aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus kuat, bisikku pada diriku sendiri. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk buah hatiku. Risma, suara ayahku, Pak Budi, terdengar dari dalam. Beliau keluar dengan wajah khawatir. Begitu melihatku, matanya langsung tertuju pada pipiku yang membiru. Raut wajahnya berubah, dari khawatir menjadi marah, lalu menjadi sedih yang mendalam. Aku memeluknya. Air mataku kembali tumpah. Ayah, maafkan Risma, bisikku. Ayah tidak berkata apa-apa. Beliau hanya mengusap punggungku, membiarkanku menangis di pelukannya. Saat kami masuk ke dalam rumah, ayah menyiapkan teh hangat dan makanan. Beliau tidak menanyakan apapun. Sikapnya itu membuatku semakin merasa bersalah. Apa yang terjadi, nak? Tanya ayah setelah aku sedikit tenang. Aku tidak sanggup jujur. Rasa malu dan sakit itu terlalu besar. Risma, dan Andri. Kami sedang merencanakan sesuatu di kota. Andri bilang, dia ingin aku kembali ke sini dulu untuk beristirahat. Jawabku, berbohong. Aku menyembunyikan surat cerai yang kumasukkan ke dalam tas. Ayah menatapku lekat. Aku tahu beliau tidak bodoh. Beliau bisa melihat kepalsuan di mataku. Tapi, beliau hanya mengangguk pelan. Risma, ayah tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, nak. Seorang ibu adalah sosok yang paling kuat di dunia ini. Pengalaman pahit apapun yang menimpamu, jadikan itu sebagai kekuatan untuk anakmu. Jangan pernah biarkan kesulitan merenggut harapanmu. Katanya dengan suara lembut namun tegas. Kata-kata ayah seperti siraman air sejuk di tengah api yang membakar hatiku. Aku tidak bisa berhenti menangis. Tangisanku kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena rasa haru. Ayahku, tanpa harus bertanya, mengerti penderitaanku. Beliau memberiku dukungan dan kekuatan yang sangat kubutuhkan. Beberapa hari berikutnya, aku berusaha keras untuk bangkit. Aku mulai membantu ayah di kebun, menanam sayur dan memanen buah. Tanganku yang tadinya mulus, kini mulai kasar. Tapi, setiap kali aku memandang langit dan merasakan terpaan angin, aku merasa lebih baik. Ayah juga mengajakku berjualan hasil kebun di pasar. Di sanalah, perlahan tapi pasti, aku mulai menemukan diriku yang dulu. Aku tersenyum, tertawa, dan kembali berinteraksi dengan orang-orang. Namun, bayangan pengkhianatan itu masih menghantuiku. Setiap malam, aku terbangun dari mimpi buruk, melihat kembali tatapan dingin Andri dan tamparan yang mendarat di pipiku. Aku tahu,
Aku tidak bisa selamanya bersembunyi di balik kata-kata bijak ayah. Ada dendam yang membara di dalam diriku. Dendam yang mengatakan bahwa aku harus bangkit, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk anakku. Aku akan menunjukkan pada Andri dan Bu Kusti bahwa mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka, dan mereka akan menyesalinya. Babak baru dalam hidupku dimulai di sini, di desa ini. Dengan dukungan ayah, dan dengan semangat baru yang lahir dari kepahitan, aku siap untuk menghadapi apapun. Aku tidak lagi rapuh. Aku adalah Risma. Dan aku akan kembali ke Jakarta. Bukan sebagai Risma yang lemah dan lugu, tapi sebagai wanita yang kuat dan tak terkalahkan. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baruku. Pagi-pagi sekali, setelah salat subuh, aku akan membantu ayah memanen sayur. Lalu, setelah matahari terbit, aku akan membuat QQ tradisional yang resepnya diajarkan oleh almarhumah ibu. Setiap hari, ayah dan aku membawa hasil kebun dan QQ itu ke pasar desa. Di sana, aku melihat wajah-wajah ramah yang sudah lama tak kutemui. Mereka memberiku senyum tulus, sesuatu yang tak pernah kudapatkan di Jakarta. Bisnis kueku, meski masih kecil-kecilan, mulai berkembang. Banyak ibu-ibu yang menyukainya. Mereka bilang, rasanya seperti kue buatan nenek mereka. Pujian itu membuatku semangat. Aku mencoba melupakan masa laluku dan fokus pada masa kini. Pada bayiku yang semakin hari semakin terasa kehadirannya. Perutku mulai sedikit membesar, dan aku harus menyembunyikannya dengan pakaian longgar. Hanya ayah yang tahu. Suatu sore, saat aku sedang menata kue daganganku di pasar, seorang pria menghampiriku. Wajahnya tidak asing, tapi aku butuh waktu beberapa detik untuk mengingatnya. Dia adalah Indra, teman masa kecilku. Kami dulu sering bermain petak umpet di kebun. Indra pindah ke kota saat kami SMP. Sekarang, dia terlihat sangat berbeda. Rambutnya rapi, mengenakan kemeja mahal, dan aura kesuksesan terpancar darinya. Risma, suaranya lembut, sama seperti yang kuingat. Aku tersenyum canggung. Indra, ya ampun, ini beneran kamu. Kami mengobrol sebentar, saling bertukar kabar. Indra bilang, dia sedang mengunjungi keluarganya yang masih tinggal di desa. Dia menatapku. Matanya memancarkan kehangatan. Ia kemudian memuji kue-kueku. Ini enak sekali, Riz. Rasanya otentik, beda dengan QQ. Di kota yang cuma menang tampilan, pujinya. Hari itu, Indra membeli beberapa kue dan pamit. Aku merasa sedikit senang karena bertemu dengannya. Keesokan harinya, ia kembali. Kali ini, ia memesan kue dalam jumlah besar. Untuk apa sebanyak ini, Indra? Tanyaku heran. Ada acara di kantor. Aku ingin menjamu tamu dengan QQ otentik dari kampung. Jawabnya sambil tersenyum. Aku melihat matanya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. Ada kekhawatiran yang samar di balik senyumnya. Indra kembali membeli kue dariku selama beberapa hari berikutnya. Hingga suatu hari, ia tidak datang sebagai pembeli, melainkan sebagai teman. Ia mengajakku bicara di warung kopi dekat pasar. Risma, kamu baik-baik saja? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku terdiam. Aku tahu ia curiga. Pertanyaan itu mengunci lidahku. Aku tahu ada sesuatu. Wajahmu tidak bisa berbohong. Lanjutnya, aku dengar kamu menikah dengan pengusaha dari Jakarta. Tapi kenapa sekarang kamu kembali ke sini dan berjualan di pasar? Di mana suamimu? Air mataku tak terbendung. Aku menggeleng. Tidak sanggup bicara. Aku hanya ingin tahu, Riz. Aku sahabatmu. Apapun masalahmu, aku akan ada untukmu, katanya. Nadanya penuh ketulusan. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan. Aku tidak bisa menceritakannya, Indra. Ia tidak memaksa. Ia hanya membiarkanku menangis. Setelah tangisku reda, ia mengulurkan tangannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku ingin membantumu, Riz. Aku punya banyak koneksi di kota. Apapun yang kamu butuhkan, bilang saja padaku. Aku menggeleng. Terima kasih, Indra. Tapi aku tidak bisa menerima bantuanmu. Aku sudah merepotkan banyak orang. Bagaimana dengan anakmu? Tanyanya tiba-tiba. Mataku terbelalak. Bagaimana dia bisa tahu? Jangan kaget, Riz. Aku melihat perutmu. Aku tahu kamu tidak akan kembali ke desa ini tanpa alasan yang sangat besar. Biarkan aku membantumu. Demi anakmu, katanya dengan suara yang meyakinkan. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Indra terus terngiang. Ia tahu keadaanku tanpa aku harus bicara.
Tawaran bantuannya terasa begitu tulus. Aku tahu aku tidak bisa selamanya bersembunyi. Untuk anakku, aku harus bangkit. Dan mungkin ini adalah takdir. Ini adalah jalan yang harus kutempuh. Mungkin inilah saatnya aku harus jujur pada seseorang. Saatnya aku melepaskan semua beban dan memulai rencana balas dendam. Keputusanku sudah bulat. Aku akan menerima bantuan Indra. Malam itu, di teras rumah ayah, aku menceritakan semuanya pada Indra. Semua penderitaan, rasa sakit, dan pengkhianatan yang kualami. Aku bercerita tentang kepergianku ke Jakarta, perlakuan kejam Bu Kusti, tamparan dari Andri, surat cerai, dan pengusiran yang menyakitkan. Aku tidak menyembunyikan apapun, bahkan air mata yang menetes saat mengingatnya. Indra mendengarkan dengan tenang. Wajahnya yang semula penuh perhatian, berubah menjadi merah padam karena marah. Aku bisa melihat kepalan tangannya mengeras, rahangnya mengatup rapat. Ketika aku selesai bercerita, Indra tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memelukku erat, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatannya kepadaku. Risma, aku tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka harus menerima balasan atas perbuatan mereka. Kata-kata Indra menyentuh hatiku. Ada seseorang yang akhirnya percaya padaku dan mau berdiri di sisiku. Aku menatapnya. Aku juga tidak ingin hanya diam, Dra. Aku ingin mereka menyesal. Aku ingin mereka merasakan kehancuran yang kurasakan. Mata Indra berbinar. Bagus. Itu semangat yang harus kamu miliki. Aku akan membantumu. Aku akan menjadi penopangmu. Ia kemudian menceritakan tentang pekerjaannya. Ternyata, Indra adalah pemilik perusahaan yang bergerak di bidang properti dan konstruksi. Bidang yang sama dengan bisnis Andri, perusahaan Andri. Mega Konstruksi adalah saingan berat kami. Selama ini, kami bersaing secara sehat. Tapi setelah mendengar ceritamu, aku tidak bisa lagi bersikap netral. Aku akan menggunakan semua koneksiku untuk membantumu. Jelasnya dengan nada serius. Aku terkejut. Tapi, bagaimana caranya? Indra menjelaskan rencananya dengan sangat detail. Kita akan menghancurkan mereka. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang elegan. Kita akan menggunakan kekuatan bisnis. Aku sedikit ragu. Aku tidak tahu apa-apa soal bisnis besar, Indra. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Kamu hanya perlu fokus pada satu hal. Bisnis kue dan cateringmu. Kamu punya bakat luar biasa, Riz. Rasa kuemu itu otentik dan tak ada duanya. Kita akan kembangkan itu. Kita akan jadikan Laras Hati sebagai brand besar yang dikenal seluruh Indonesia. Katanya, penuh keyakinan. Indra menjelaskan bahwa kami akan memulai dari yang kecil, membangun reputasi, dan kemudian secara bertahap memperluas jangkauan bisnis. Sementara itu, ia akan melancarkan serangan bisnis pada perusahaan Andri. Ia akan mencari tahu setiap celah dan kelemahan dalam proyek-proyek Andri dan menggunakan keunggulan perusahaannya untuk merebut tender-tender besar. Ini bukan hanya tentang bisnis, Riz. Ini tentang keadilan. Mereka mengira kamu lemah dan tidak berdaya. Kita akan buktikan bahwa mereka salah. Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa kamu adalah wanita kuat yang bisa bangkit dari keterpurukan, kata Indra. Tatapannya penuh tekad. Aku mendengarkan semua yang ia katakan. Perasaan putus asa yang selama ini menggerogoti hatiku perlahan sirna, digantikan oleh semangat baru. Aku tidak lagi merasa sendirian. Ada Indra yang mendukungku. Aku melihat kehamilanku. Dan aku tahu, aku harus melakukannya. Demi anakku, aku akan membuktikan bahwa ibunya tidak selemah yang mereka kira. Malam itu, di bawah rimang-rimang lampu teras, kami menyusun rencana kami. Sebuah rencana yang lahir dari luka dan pengkhianatan, namun bertujuan untuk meraih kemenangan. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang penuh tantangan, tapi aku tahu, aku tidak akan melaluinya sendirian. Aku siap untuk bangkit. Aku siap untuk balas dendam. Rencana sudah matang. Dan aku langsung bergerak. Dengan bantuan Indra, kami mendirikan sebuah merek catering dan kue dengan nama Laras Hati. Nama itu dipilih Indra, katanya, karena mencerminkan ketulusan hati yang kumasukkan ke setiap kue buatanku. Aku setuju. Setidaknya, nama itu bisa mengingatkanku bahwa di balik semua luka, ada hati yang tulus yang harus kujaga. Aku mulai bekerja dengan ayah. Kami merenovasi sedikit dapur kami, membeli beberapa peralatan baru. Dan ayah
membangun sebuah oven bata kecil di belakang rumah. Setiap pagi, aku membuat adonan kue dan berbagai macam lauk pauk untuk catering. Sementara ayah mengurus kebun dan membantu mengemas pesanan. Indra, meskipun sibuk dengan perusahaannya, selalu menyempatkan diri untuk datang. Dia bukan hanya mengawasi, tapi juga turun tangan membantu. Terkadang, ia mengajakku ke kota untuk membeli bahan-bahan berkualitas yang sulit ditemukan di desa. Indra adalah seorang ahli strategi. Dia tidak hanya memberiku modal, tapi juga memberikan ilmu. Ia mengajariku tentang pemasaran digital, cara mengambil foto produk yang menarik, dan bagaimana membangun relasi dengan pelanggan. Bisnis itu bukan cuma soal produk, Riz, tapi juga soal kepercayaan. Katanya suatu hari, aku menyerap setiap kata-kata Nia. Dalam waktu singkat, Laras Hati mulai dikenal. Pesanan tidak hanya datang dari tetangga, tapi juga dari kota-kota terdekat. Indra menggunakan koneksinya untuk mendapatkan pesanan besar dari berbagai acara, termasuk acara kantor. Catering kami mulai mengisi ropet-ropet penting, dan kue-kueku menjadi hidangan favorit di banyak acara. Di sisi lain, aku melihat Andri di media sosial. Ia dan Bu Kusti sering muncul di majalah bisnis, memamerkan kehidupan mewah mereka. Andri tampak semakin gemuk, dan wajahnya dipenuhi senyum palsu. Aku tahu itu. Senyum yang sama yang dulu ia berikan padaku. Aku tidak lagi merasa sakit melihatnya, melainkan merasa jijik. Aku tahu. Saat ini ia mungkin masih menganggapku sebagai gadis desa yang tidak berdaya. Ia tidak tahu, di balik layar ada sebuah rencana yang akan menghancurkan semua yang ia bangun. Suatu sore, saat kami sedang mengemas pesanan, Indra menunjukkan sebuah artikel di laptopnya. Itu adalah berita tentang kegagalan salah satu proyek besar mega konstruksi perusahaan Andri. Kabarnya, proyek itu mengalami kendala, dan banyak investor yang mulai ragu. Apa ini pekerjaanmu, Indra? Tanyaku. Indra tersenyum misterius. Aku hanya memanfaatkan kesempatan. Tender proyek itu adalah target utama kami, dan kami berhasil mendapatkannya. Aku tidak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, ada kepuasan yang luar biasa. Di sisi lain, aku merasa sedikit cemas. Apakah ini benar-benar jalan yang harus kutempuh? Apakah ini yang disebut balas dendam? Melihat keraguanku, Indra meyakinkanku. Ini bukan hanya tentang balas dendam, Riz. Ini tentang keadilan. Mereka mengambil segalanya darimu. Dan kita mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakmu. Kehidupan yang layak dan martabatmu. Kata-kata Indra benar. Aku teringat kembali malam hujan itu. Saat aku diseret keluar dari rumah, saat pipiku ditampar, saat harapanku hancur. Tidak ada cara lain. Ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk anakku. Aku harus kuat dan melanjutkan perjuangan ini. Seiring berjalannya waktu, perutku semakin membesar. Setiap tendangan kecil yang kurasakan, seolah memberiku semangat baru. Aku bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan bermimpi lebih besar. Aku tahu, ini baru langkah pertama. Masih banyak jalan yang harus kutempuh. Dan aku siap menghadapinya. Bulan-bulan berlalu dengan cepat. Perutku kini sudah membesar. Dan aku harus membatasi diri dari pekerjaan yang terlalu berat. Beruntung, bisnis Laras Hati semakin berkembang pesat. Kami sudah memiliki beberapa karyawan. Dan aku tidak lagi harus melakukan semuanya sendiri. Ayah semakin bangga. Dan matanya selalu memancarkan kebahagiaan setiap kali melihatku. Di sisi lain, aku mendapatkan kabar dari Indra yang selalu memantau pergerakan Andri dan Bu Kusti. Kabar-kabar yang ia bawa terasa seperti melodi kemenangan di telingaku. Perusahaan Andri, mega konstruksi, mulai goyah. Mereka kehilangan beberapa proyek besar yang sebagian besar direbut oleh perusahaan Indra. Investor-investor yang sebelumnya berbandong-bandong menanamkan modal, kini mulai menarik diri. Mereka panik. Riz, terutama Bu Kusti. Mereka saling menyalahkan. Cerita Indra suatu sore, sambil menikmati secangkir teh di teras rumahku. Bu Kusti bilang, Andri tidak becus mengurus perusahaan, padahal selama ini ia yang selalu mengambil keputusan. Aku mendengarkan dengan senyum puas. Perasaanku bukan lagi tentang kemarahan, tapi tentang keadilan yang mulai terwujud. Mereka yang dulu menganggapku tak berdaya, kini sedang merasakan betapa rapuhnya kekuasaan dan kekayaan mereka. Suatu hari, Indra menunjukkan sebuah berita online. Terdapat foto Andri dan Bu Kusti sedang bertengkar di depan kantor mereka. Wajah Andri terlihat frustrasi dan Bu Kusti tampak sangat marah.
Berita itu mengabarkan bahwa mega konstruksi sedang diambang kebangkrutan. Andri yang dulu selalu tampil rapi dan penuh percaya diri, kini terlihat kusut dan kelelahan. Aku teringat kembali pada hari aku diusir. Andri memukulku, mengatakan aku wanita rendahan. Bu Kusti menjambak rambutku. Mereka dengan bangga menunjukkan kekuasaan mereka. Sekarang, kekuatan itu runtuh, hancur perlahan-lahan. Meski demikian aku tahu ini belum selesai. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku masih penasaran. Mengapa Bu Kusti begitu membenciku? Mengapa ia harus mengorbankan anaknya sendiri demi bisnis? Ada misteri yang belum terpecahkan. Aku ingin tahu alasan dibalik perlakuan kejam itu. Bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk benar-benar menutup babak ini dalam hidupku. Ketika aku menanyakan hal ini pada Indra, ia hanya menggeleng. Aku tidak tahu, Riz. Tapi yang jelas, ini bukan cuma soal bisnis. Saat ini, fokusku adalah bayiku. Aku sudah hampir melahirkan. Dan kebahagiaan itu mengalahkan segalanya. Aku merasa siap menjadi seorang ibu. Aku siap memberikan yang terbaik untuknya. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan balas dendam ini harus berlanjut. Tidak ada jalan kembali. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Aku sudah bukan lagi Risma yang lugu dan mudah ditipu. Aku adalah Risma yang kuat, yang akan berjuang demi anak dan masa depannya. Aku menyentuh perutku yang membuncit. Bayiku bergerak, seolah-olah memberiku kekuatan. Aku tahu, ia adalah motivasiku yang paling besar. Dengan langkah-langkah kecil namun pasti, aku akan menuntaskan semua ini dan menuntut keadilan. Beberapa minggu setelah kabar kebangkrutan mega konstruksi merebak, pintu rumah ayah diketuk. Ayah yang membukanya. Dan aku terkejut setengah mati melihat siapa yang berdiri di sana. Itu adalah Andri. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya tampak kosong. Ia sama sekali tidak terlihat seperti Andri yang kukenal. Ayah menatapnya dengan pandangan dingin. Ada perlu apa? Tanya ayah. Saya ingin bertemu Risma, Pak. Jawab Andri. Suaranya serak. Ayah menoleh padaku, seolah meminta persetujuanku. Aku mengangguk. Aku tahu ini adalah kesempatan untuk mengakhiri segalanya. Aku harus menghadapi pria yang telah menghancurkan hidupku. Kami duduk di teras. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Aku menatapnya. Tidak ada lagi rasa cinta. Hanya kekosongan dan sedikit rasa kasihan. Andri menunduk. Risma, maafkan aku, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tertawa hambar. Maaf, setelah apa yang kau lakukan, Andri. Setelah kau memukulku dan mengusirku saat aku hamil. Air mata Andri menetes. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Bisnisku hancur, Risma. Semuanya hancur. Ibu menyalahkanku. Tapi ini semua karena kebodohanku. Kebodohan apa? Tanyaku. Memotongnya. Kebodohan karena menuruti ibumu? Andri mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi penyesalan. Ini semua salah ibu. Beliau tidak pernah menyetujui pernikahan kita. Beliau bilang, kamu tidak pantas bersamaku. Keluarga kita terancam bangkrut saat itu. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menikah dengan putri konglomerat bernama Siska. Jantungku berdebar kencang. Jadi, ini alasannya. Awalnya aku tidak mau, tapi ibu terus mendesak, mengancam, dan mengatakan aku tidak bertanggung jawab jika bisnis keluarga hancur. Beliau mengatakan akan menjebakmu, dan akan ada skandal yang membuatmu malu. Lanjut Andri. Dan benar saja, ibu mengatur semua itu. Dia berpura-pura baik padamu, dan bahkan memintaku untuk tetap tinggal di luar rumah, agar kamu tidak curiga. Beliau yang mengatur semuanya, termasuk saat aku memukulmu. Aku merasa mual. Jadi, tamparan itu, kata-kata itu, semuanya adalah bagian dari skenario Bu Kusti. Ia tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga anaknya sendiri. Kami tidak tahu bahwa perusahaan saingan kami begitu kuat. Kami sudah kalah, Riz. Semuanya hilang. Aku datang ke sini, memohon padamu. Tolong, bantu aku. Kamu bisa meminta apa saja, kata Andri. Matanya memohon. Aku menatapnya dengan jijik. Jadi, kau kembali padaku hanya karena butuh bantuan. Setelah kau menendangku keluar, sekarang kau datang dan memohon? Di mana otakmu, Andri? Aku bangkit berdiri. Perutku yang membuncit kini terlihat jelas di depannya. Mata Andri terbelalak. Ia terkejut melihat bukti nyata dari kejahatan yang ia lakukan. Ini
Ini anakku, tanyanya. Suaranya bergetar. Ya, ini anak yang kau tampar saat masih di dalam perut ibunya. Jawabku, suaraku datar, tanpa emosi. Ini anak yang kau buang, demi kekayaan dan kekuasaan palsu. Andri menunduk, menangis terseduh-seduh. Aku, minta maaf. Aku bodoh, Risma. Aku sangat bodoh. Aku tahu, rasa sesal itu tulus, tapi sudah terlambat. Semua penderitaan yang kualami tidak bisa dihapus dengan kata maaf. Aku sudah menemukan jalanku, dan jalan itu tidak lagi bersamanya. Pulanglah, Andri, kataku. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan kembali, dan aku tidak akan membantumu. Aku bukan lagi Risma yang dulu, dan kau bukan lagi suamiku. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Andri mencoba memegang tanganku, tapi aku menariknya. Ayah kemudian datang dan memintanya pergi. Andri berdiri, menatapku untuk terakhir kalinya, lalu pergi dengan langkah gontai. Aku melihat kepergiannya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedih. Aku merasa lega. Misteri yang selama ini mengganjal sudah terungkap. Sekarang aku tahu, aku bukan korban, tapi pahlawan dari ceritaku sendiri. Dan babak terakhir dari kisah ini akan menjadi milikku. Minggu-minggu berikutnya adalah masa yang paling membahagiakan dalam hidupku. Anakku, seorang bayi laki-laki yang sehat, lahir ke dunia. Wajahnya yang damai dan senyumnya yang tulus menghapus semua luka dan penderitaan yang pernah kualami. Aku menamainya Fajar, karena ia adalah fajar baru dalam hidupku. Bisnis Larasati kini sudah berkembang pesat. Kami memiliki toko di pusat kota. Dan catering kami menjadi langganan parusihon-parusihon besar. Ayah, yang dulu hanya seorang petani, kini menjadi manajer operasional toko. Ia selalu tersenyum, bahagia, melihat bagaimana kerja keras kami membuahkan hasil. Indra, yang setia mendampingiku, adalah sosok yang tak ternilai. Ia menjadi paman favorit Fajar. Dan ia selalu ada untuk kami. Saat Fajar berusia 3 bulan, Indra datang dengan sebuah ide. Kita harus mengadakan acara amaris untuk anak-anak kurang mampu di desa ini. Sekalian, kita akan merayakan kesuksesan Larasati. Aku setuju. Ini adalah cara yang baik untuk berterima kasih pada desa yang telah memberiku tempat berlindung. Kami merencanakan acara besar. Aku mengundang para pengusaha dan media massa dari Jakarta. Tentu saja, aku juga mengirim undangan khusus untuk Andri dan Bu Kusti. Aku tahu, mereka pasti datang. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat wanita yang dulu mereka hina kini menjadi sukses. Hari yang dinanti tiba, acara berlangsung meriah. Banyak tamu penting yang datang, termasuk Andri dan Bu Kusti. Mereka muncul dengan wajah yang kelelahan. Pakaian mereka masih mahal, tapi tidak bisa menyembunyikan kekalahan yang terpancar dari mata mereka. Mereka terkejut melihatku. Aku mengenakan gaun kebaya modern yang elegan, dan aku berdiri di samping Indra, tersenyum dengan percaya diri. Bu Kusti datang menghampiriku. Senyumnya dipaksakan. Risma, kamu terlihat berbeda. Bukankah itu yang kalian inginkan? Aku berbeda, jawabku, tanpa sedikit pun emosi. Di tengah acara, aku naik ke panggung untuk memberikan pidato. Aku berbicara tentang perjalanan Larasati, tentang mimpi, perjuangan dan ketulusan. Semua mata tertuju padaku, termasuk Andri dan Bu Kusti dulu. Saya hanyalah seorang gadis desa yang naif, kataku. Suaraku lantang dan jelas. Saya dikhianati dan diusir oleh orang yang saya cintai. Saya dihina, diinjak-injak, dan diceraikan saat saya hamil. Mereka menganggap saya tidak pantas dan mengatakan, saya hanyalah wanita rendahan. Suara-suara bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Kamera media mengarah kepadaku. Aku melanjutkan. Mereka melakukan semua itu demi kekayaan dan kekuasaan. Mereka mengira saya akan hancur dan tidak bisa bangkit lagi. Tapi mereka salah. Dari penderitaan itu saya menemukan kekuatan. Dari luka itu saya membangun bisnis ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan saya pelajaran paling berharga dalam hidup ini. Aku menunjuk ke arah Andri dan Bu Kusti. Wajah mereka pucat pasi. Andri menunduk malu. Sementara Bu Kusti mencoba berpura-pura tidak peduli. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Saya sudah memaafkan mereka, karena saya tahu balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan,
tapi dengan menunjukkan bahwa kita bisa bangkit dan menjadi lebih baik. Inilah balas dendam yang sempurna, kataku. Dan tepuk tangan riuh terdengar. Andri dan Bu Kusti tidak bisa berkata apa-apa. Reputasi mereka yang sudah hancur, kini benar-benar musnah. Semua orang tahu, mereka adalah orang-orang yang kuceritakan. Mereka pergi dari acara itu dengan kepala tertunduk, diiringi tatapan sinis dari para tamu. Aku merasa lega. Beban yang selama ini ku gendong sudah terangkat. Balas dendamku sudah tercapai. Tapi, bukan karena mereka hancur, melainkan karena aku sudah membuktikan. Aku bisa bahagia dan sukses tanpa mereka. Setelah acara amal itu, hidupku terasa begitu tenang. Aku tidak lagi dipenuhi amarah atau keinginan untuk membalas dendam. Aku sudah mendapatkan apa yang kucari. Bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan membangun diriku sendiri. Melihat Andri dan Bu Kusti menunduk malu di hadapan publik adalah pemandangan yang cukup bagiku. Aku tahu, kehancuran yang mereka rasakan jauh lebih perih daripada apapun yang bisa kulakukan secara fisik. Kini, fokusku sepenuhnya adalah Fajar. Setiap hari, aku menghabiskan waktu bersamanya, mengajarinya hal-hal kecil dan melihatnya tumbuh. Ia adalah pengingat bahwa di balik semua penderitaan, ada kebahagiaan yang jauh lebih besar. Aku juga mendirikan sebuah panti asuhan di desa. Sebagai bentuk rasa syukur atas semua berkat yang kudapatkan, aku menamakannya Laras Hati Panti Asuhan, agar bisa menampung anak-anak yang bernasib kurang beruntung, memberi mereka kehidupan yang layak, dan mengajari mereka bahwa takdir bisa diubah. Suatu sore, saat aku sedang menggendong Fajar, ayah datang menghampiriku. Wajahnya berseri-seri. "Risma, kamu sudah membuktikan diri. Kamu bukan hanya sukses, tapi juga berhasil menjadi orang yang lebih baik. Ayah bangga padamu." Kata-kata ayah membuatku terharu. Aku memeluknya. Ini semua berkat ayah. Tanpa ayah, aku tidak akan bisa melewati semua ini. Namun, di tengah semua kebahagiaan ini, aku mendengar kabar tentang Andri dan Bu Kusti. Mereka kehilangan semua aset mereka, rumah mewah mereka disita, dan mereka kini tinggal di sebuah kontrakan kecil. Bu Kusti jatuh sakit karena tekanan mental. Sementara Andri bekerja serabutan untuk menghidupi mereka. Mereka mencoba menghubungiku beberapa kali. Tapi aku tidak pernah menjawab, bukan karena aku masih menyimpan dendam, tapi karena aku tahu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bagiku, kemenangan sejati bukanlah melihat mereka menderita, melainkan saat aku menyadari bahwa aku sudah melupakan kebencian itu. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada mereka. Aku hanya peduli pada Fajar, ayah, Indra, dan semua orang yang ada di sisiku. Mereka adalah keluarga sejatiku. Indra juga menyadari perubahan dalam diriku. "Kamu terlihat lebih damai, Riz. Kamu sudah memenangkan perang ini," katanya. Aku tersenyum. "Ya, aku sudah menang. Tapi bukan karena mereka kalah. Aku menang karena aku sudah berdamai dengan masa lalu. Aku sudah melupakan Risma yang lemah, yang menangis sendirian di bawah hujan. Aku adalah Risma yang baru, yang kuat dan penuh harapan. Aku telah membuktikan bahwa kebaikan akan selalu menang, bahwa ketulusan adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Babak terakhir dalam kisahku akan segera dimulai. Babak di mana aku akan menulis takdirku sendiri, dengan tanganku sendiri, dan tanpa beang-beang masa lalu yang kelam. 1 tahun berlalu. Fajar kini sudah bisa berjalan dan berbicara. Suaranya yang menggemaskan memenuhi setiap sudut rumah. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Kehidupanku yang dulu gelap, kini dipenuhi cahaya. Bisnis Laras Hati semakin besar, dan kami kini sedang merencanakan pembukaan cabang di kota-kota lain. Suatu sore, aku mengajak Fajar bermain di taman desa. Indra datang menghampiri kami, membawa es krim. Fajar berlari ke arahnya dan memeluk kakinya. Pemandangan itu membuat hatiku hangat. Indra, tanpa kusadari, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Ia tidak hanya menjadi penolong, tetapi juga menjadi keluarga. Setelah Fajar tertidur di gendonganku, Indra duduk di sampingku. Ia menatapku lekat. "Risma, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu," ucapnya. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku sudah mencintaimu sejak kita masih kecil. Aku melihatmu tumbuh menjadi wanita yang kuat dan luar biasa. Aku selalu ada untukmu, dan aku ingin selalu ada untukmu, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai teman hidup, katanya. Suaranya dipenuhi ketulusan. Aku terdiam.
Aku tidak ingin terburu-buru. Luka dari masa lalu masih membekas. Tapi, aku juga tahu, Indra berbeda. Ia tidak pernah menuntut. Ia selalu ada. Tanpa syarat, ia melihatku sebagai diriku yang sebenarnya. Bukan hanya sebagai proyek atau jalan menuju kesuksesan. Aku tidak memintamu untuk menjawab sekarang, lanjutnya. Seolah membaca pikiranku. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan menunggumu. Berapapun lamanya. Aku tersenyum. Indra, terima kasih. Kamu sudah memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Kamu sudah mengajariku arti cinta yang sebenarnya. Tapi, aku butuh waktu. Andri dan Bu Kusti, kabarnya, masih kesulitan. Andri sempat datang lagi ke desa, meminta maaf sekali lagi. Tapi kali ini, ia tidak meminta apapun. Ia hanya ingin tahu apakah aku sudah memaafkannya. Aku memandang matanya. Dan aku tahu, ia sudah belajar dari kesalahannya. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku sudah memaafkanmu, Andri. Semoga kau menemukan jalanmu sendiri. Andri mengangguk, lalu pergi. Kali ini tanpa tangisan. Tanpa kata-kata. Hanya dengan kesadaran. Bagiku, kebahagiaan tidak lagi diukur dari seberapa besar kekuasaan atau seberapa banyak uang yang kumiliki. Kebahagiaan adalah saat melihat Fajar tertawa, saat melihat ayah bangga padaku, saat Indra tersenyum. Kebahagiaan adalah saat aku bisa berdamai dengan masa lalu dan membuka hati untuk masa depan. Aku melihat Fajar yang damai dalam pelukanku, lalu menatap Indra yang setia di sisiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin aku sudah menemukan akhir yang bahagia, akhir yang tidak sempurna, namun penuh dengan cinta, kedamaian, dan harapan.